Pertama-tama Allah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita di ruang kelas nanti dengan acara diseminasi atau sosialisasi budaya positif oleh calon guru kita yaitu Bu Anu Saya SPB dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam adalah mari kita lanjutkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan sahabatnya di dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di sini sebagai acara akan membacakan beberapa acara di pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif oleh JGP Bu Ayu Lestari. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu bersara, yang ketiga pemaparan materi oleh JGP budaya positif, acara yang kelima yaitu Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga acara hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita, mendapatkan bertambahnya ilmu dan wawasan bagi kita sebagai guru. Semoga bisa semakin profesional dan bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk acara berikutnya lagu saya dan seterusnya nanti biar dipimpin oleh Bu Yesi Anu Lestari SPB. Sudah siap Mbak Ayu? Sudah siap. Ya, nanti dikasih semangat ya, biar pada semangat. Terima kasih, saya sebagai pembawa acara mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum ke materi, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya Bapak Ibu. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah paparan materi diseminasi budaya positif. Saya tidak akan menggurui di sini,
sendiri, tapi kita saling berkolaborasi, sharing, belajar bersama, ya. Budaya positif. Nah, untuk bisa apa? Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mendiseminasikan materi budaya positif dari modul guru penggerak. Tetapi sebelumnya saya mau lihat semangat Bapak Ibu dulu. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa, hebat. Iya, hebat sekali, tepuk tangan. Nah, sekolah untuk menciptakan murid yang berprestasi dan berkarakter itu perlu dibekali dengan budaya positif yang diciptakan di lingkungan sekolah. Nah, itu menjadi PR kita Bapak Ibu guru untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Agar bisa digarisbawahi lagi, kita perlu tahu apa saja konsep-konsep budaya positif itu. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua tentang keyakinan kelas. Selanjutnya tentang posisi kontrol. Yang konsep keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah berkaitan dengan segitiga restitusi. Mengapa seorang guru atau pendidik perlu belajar ilmu budaya positif Bapak Ibu? Karena menurut pakar William Glasser itu perlu diluruskan dari stimulus respon menjadi stimulus kontrol. Yaitu kalau zaman dahulu itu terkenalnya seorang guru itu hanya terkenalnya ilusinya mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif yang diberikan guru itu akan efektif, akan bermanfaat untuk murid. Ilusi yang selanjutnya adalah bahwa kritik dan membuat murid bersalah itu dapat menguatkan karakter. Terus ada lagi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak atau memaksa murid sebagai pendidik. Nah, itu adalah ilusi-ilusi terdahulu yang perlu diluruskan dengan teori kontrol ini Bapak Ibu. Nah, kita pelajari lebih dalam tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu apabila murid itu tidak mengizinkan dirinya untuk dipaksa. Dan apa tidak Bapak Ibu? Misalnya kelas 1 itu ada anak yang masih tidak mau menulis, Nah, saya itu merayu, membujuk agar mau menulis, tetapi dia tetap tidak mau karena malas katanya. Nah, itu walaupun terlihat guru mengontrol murid, tetapi murid tidak membuka dirinya untuk mengikuti perintah guru itu, sama saja gagal Bapak Ibu. Nah, itu bisa dipraktekkan dengan ilmu kepala tangan, yaitu permainan menggenggam dan merayu. Coba Bapak Ibu, siapa yang bersedia untuk maju ke depan untuk mempraktekkan permainan ini? Ya, siapa yang berani maju? Saya tunjuk saja ya, Pak Mahfud sama Bu Sumi. Silakan Bu, maju. Coba Pak taklukkan Bu Sumi untuk membuka kepala tangannya.
Ibu Sumi yang cantik. Ini dekat tangannya nih. Mohon. Tidak mau. Nanti saya kasih apapun itu. Buka. Tolong buka. Saya izinkan bukan. Pokoknya tidak mau. ATM Bu, ATM. Mau, tidak mau. Aku mempunyai uang sendiri. Angel ya. Nanti saya ajak nonton diskon dulu. Tidak mau. Ya pokoknya. Saya berikan roket chicken. Tidak mau. Tak berikan mobil Bu. Tidak mau. Serahkan. Sudah nyerah Pak Bu? Belum. Kira-kira isinya apa ya? Rahasia. Rahasia. Iya sih bisa. 1 juta Bu, 1 juta Bu. Mobil tidak mau. 1 juta. Aduh. Gimana lagi ini ya? Nanti saya ajak Bu, cek Bu. Bakso baru nanti Mak Bu. Sudah sering. Wah, Sudah banyak di situ. Lapor pernah ini. Gak mau ini Bu. Tidak mau. Deal ini. Deal. Waduh, ya. Kok gak mau ini? Aku pengen dikit ya, wah. Yang terakhir Bu ini Bu, ini apa permintaan terakhir ini? Allah dengan hati yang ikhlas dibuka. Tidak mau. Masih tidak mau Bayu, gak mau. Nyerah Pak Put? Wis nyerah guys. Ya apa-apa ya hidup. Ya. Ini kemauannya kuat sekali kok. Pendiriannya kuat, pendiriannya. Gak bisa buka. Buat lain kan jam kelas ini tidak mau buka ya. Udah? Tepuk tangan buat Pak Mahfud dan Sudah buka. Oh ternyata ya itu tadi adalah filosofi genggaman tangan. Jadi diibaratkan ini yang genggaman tangan ini adalah seorang murid pemegang kontrolnya. Nah, yang merayu, merajuk, membujuk itu adalah seorang guru yang berusaha memberikan penguatan-penguatan positif. Walaupun seberapa banyak kata-kata positif, rayuan, imbalan yang diberikan oleh guru tersebut kepada murid itu, tapi kalau murid itu tetap gak mau membuka hatinya dengan ikhlas dari dalam dirinya, itu tetap saja gagal Bapak Ibu. Walaupun berhasil, tetapi dalam jangka pendek, singkat saja, tidak berefek lama. Itulah yang dinamakan ilusi guru memaksa murid itu gagal. Tidak bisa membentuk karakter anak yang positif. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid yang diberikan bujukan, rayuan, iming-iming itu mulai sadar dan mencoba untuk menolak bujukan dari guru tersebut. Betul atau tidak Bapak Ibu? Merasa jenuh, merasa bosan, alah paling itu guru ngapusi, alah paling itu kutok nonton. Nah, bahkan bisa jadi murid itu menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha mencapai sesuatu. Aku apa yang mau? Sinau lah, ben untuk biji 100 lo diopahi berguru duit 5.000. Nah itu menjadi harapan yang berefek negatif bagi siswa. Ilusi yang perlu diluruskan selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter.
kita sebagai guru biasanya suka menyalahkan murid, mengkritik tanpa mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasarnya, tidak mengenali alasan kenapa dia melakukan itu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal juga, Bapak Ibu. Karena murid itu merasa dimatikan mentalnya, aku ki elek, aku ki buruk, aku disalahke, aku tidak iso ngono, aku nggak bisa berbuat baik. Nah, itu yang dinamakan merusak mental murid karena pengaruh guru tadi yang menggunakan bahkan bahasa halus. Kamu itu loh, kok senangnya berangkat terlambat. Kamu itu membuat Pak Guru malu dengan kepala sekolah. Nah, itu seakan-akan itu murid yang membuat gurunya itu dimarahi kepala sekolah. Nah, itu bisa merusak mental anak. Kemudian ilusi yang selanjutnya adalah tadi seperti yang pertama tadi, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini seringkali orang dewasa itu berpikiran bahwa seorang guru sudah pernah melewati masa anak-anak, sudah mengetahui pengalaman-pengalaman kalau nakal nanti hasilnya akan jadi anak yang begini. Nah, seakan-akan guru itu merasa dirinya paling benar, jadi memaksa murid untuk ke jalan yang benar juga. Padahal setiap anak itu melakukan tindakan positif atau negatif itu ada alasannya, Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata salah seorang anak, tetapi bisa saja guru itu tidak menggali apa alasan anak itu melakukan tindakan yang negatif. Jadi kesimpulannya adalah posisi kontrol dari seorang anak atau murid itu bukan berada pada gurunya atau orang yang lebih tua, tetapi berada pada apa, Bapak Ibu? Pada diri anak sendiri. Tidak seorang pun dapat mengontrol diri orang lain. Untuk mencapai budaya positif tadi, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita, saya juga baru mengetahui ilmu ini, Bapak Ibu, karena setahu saya ya ilusi-ilusi seperti tadi. Sekarang ke materi selanjutnya tentang pembangunan budaya positif, yaitu disiplin. Menurut Bapak Ibu, yang terlintas pertama kali di pikiran panjenengan itu arti disiplin apa ya? Bu Anis, arti disiplin apa ya? Datang tepat waktu. Terus apa lagi Pak Mahfud? Arti disiplin yang terlintas pertama kali di benak Pak Guru. Apa ya? Disiplin, tegas. Ada lagi pendapat yang lain, Bu Sumi? Apa disiplin itu melakukan segala perbuatan atau tingkah laku sesuai dengan aturan. Nah, berarti bisa digarisbawahi disiplin itu mentaati aturan, tepat waktu, tegas. Nah, betul Bapak Ibu. Tetapi ternyata di sini ada paradigma lebih dalam lagi mengenai arti disiplin. Nah, coba kita dari lebih dalam lagi. Disiplin itu adalah pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan saat ini adalah syaratnya murid harus merdeka dalam belajar. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dari dalam diri mereka atau disiplin atau motivasi internal intrinsik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
bukan dari motif eksternal karena takut hukuman, karena ingin mendapat penghargaan, tetapi disiplin yang berasal dari intrinsik mereka sendiri. Bisa dikaitkan lagi dengan tiga motivasi perilaku manusia. Secara umum perilaku manusia itu yang memotivasi ada tiga, Bapak Ibu. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalnya murid itu datang, kalau di sini diedisikan sebelum jam 7. Kalau jam 7 sudah beres, berarti mereka datang sebelum jam 7 itu hanya untuk menaati aturan karena takut untuk dihukum. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, sebagian besar murid kita itu merasa nyaman atau tidak nyaman, Bapak Ibu? Merasa tidak nyaman karena takut untuk dihukum. Berarti itu berasal dari internalnya atau eksternal, Bapak Ibu? Eksternal karena takut dihukum. Kemudian yang kedua adalah motif mendapatkan imbalan, penghargaan dari guru, dari teman. Misalnya dia mau belajar rajin, ingin dapat nilai 100 karena dihadiahi stiker bintang atau uang 5.000. Senang deh awalnya, Bapak Ibu? Senang, tetapi kalau murid itu yang itu saja mendapatkan hadiah karena nilai 100, terus yang nilainya buruk kira-kira berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan itu apa enggak, Bapak Ibu? Tidak. Nah, berarti ada timbul rasa apa pada murid yang tidak mendapat penghargaan tadi, Bapak Ibu? Rasa iri. Nah, berarti penghargaan itu juga bisa menimbulkan permusuhan di antara murid yang satu dengan yang lainnya karena timbul rasa iri. Dan terus piye ben iso duwe murid sing apik, sing positif, disiplin positif, terus piye penghargaan enggak boleh, hukuman enggak boleh. Nah, terus yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya pada pelajaran agama misalnya Pak Nardi, sholat hajat 1000 rakaat untuk mencapai hajat. Berarti itu kan percinta keyakinan tersendiri kan? Ya Pak Nardi? Maka Nabi saya selalu berbicara. Ketika saya sering berbicara, mungkin ketika ditanya sharing di dalam ruangan kantor atau mungkin bersama dengan rekan-rekan guru yang lain, jangan sekali-kali kamu mengharapkan imbalan dari apa yang telah kamu kerjakan. Kerjakan sesuatu itu dengan cara yang ikhlas, biar itu tumbuh di dalam hati masing-masing, pribadinya masing-masing. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu, intinya cuma kita tuh mengharapkan ridhonya dari Allah, sudah selesai. Nah, itulah yang sulit ketika kita mau menanamkan anak itu pada peserta didik kita. Sulit itu memang. Kalau ada setiap hari itu anak disuruh bawa juz amma, mereka bawa juz amma itu, membaca juz amma. Tetapi masih banyak yang tidak bawa juga. Ada pernah hukum, tidak pernah hukum. Di mana anak-anak ini ada yang bawa juz amma enggak? Sebagian ada yang bawa, sebagian tidak ada. Kalau kita hitung itu antara persentase dari keberhasilan kesadaran anak itu yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri itu masih kecil, kecil banget. Dan makanya dengan adanya sharing ini mungkin apa budaya positif dan sosialisasi kurikulum muda ini nantinya kita dapat tergugah untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai yang kita harapkan dan sesuai kita cita-citakan dan yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih atas pendapatnya. Tepuk tangan dulu dan tepuk lagi. Ya, betul sekali. Karena mewujudkan keyakinan diri pada siswa itu memang sulit, dan sebagian besar murid masih ada motif eksternalnya. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Hukuman, seperti yang saya sentil di awal tadi Bapak Ibu, hukuman itu bersifat verbal atau kata-kata maupun fisik. Kalau fisik contohnya datang terlambat itu, kenapa kamu terlambat? Lari lapangan 10 kali. Nah, itu berupa fisik. Berupa kata-kata itu dengan menyakiti, kamu itu bodoh, kamu itu malas. Nah, itu dapat menyakiti hati anak atau fisik anak. Kemudian penghargaan sudah cukup jelas tadi bahwa seseorang itu akan berlaku baik dengan mengharap penghargaan atau reward dari orang lain. Penghargaan itu bisa merusak hubungan karena membuat orang lain yang tidak mendapat penghargaan menjadi iri. Penghargaan di sini dapat ditarik kesimpulan, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang sehingga menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dengan pemberian hukuman atau penghargaan tidak akan menumbuhkan sebuah kesadaran dari dalam diri murid untuk meyakininya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul, sudah cukup jelas ya. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Dari penghargaan kenapa dihukum? Ternyata dihukumnya itu efeknya negatif dalam jangka lama, yaitu bisa berefek jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Contohnya apa mematikan kreativitas? Contohnya ada yang murid mendapat ranking 1. Nah, itu kita uji. Dan saat kita uji itu otomatis dalam diri anak itu merasa bahwa oh, aku saja belajar sedikit sudah bisa ranking 1. Ya wis lah sesuk tak sinau sithik-sithik wae. Hanya cukup sampai di situ, merasa puas, oh aku puas sudah sampai sini. Mematikan kreativitas. Pulang dia sampai ngertos kalau itu efeknya. Padahal itu untuk membangkitkan semangat biasanya gitu dalam pembelajaran. Padahal ternyata penghargaan adalah menghukum. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sudah jelas, Bapak Ibu sudah paham semua tadi. Misalnya saya beri murid terlambat disuruh lari lapangan, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Lari lapangan. Apa? Ditambah dulu jawabannya gitu. Terus kalau anak itu mencoret-coret dinding disuruh untuk membersihkan, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kreatif. Oke, ditambah dulu. Kalau masih dua clue, dua petunjuk kegiatan itu masih belum bisa terlihat perbedaannya. Coba kita cari lagi kegiatan yang lain. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret atau membersihkannya. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Sudah mulai satu suara. Tadi masih ada yang beda, sekarang sudah satu suara. Murid disuruh memakai sepatu seharian. Murid disuruh telanjang kaki, tidak memakai sepatu seharian, dijemur di lapangan karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Terus push up 15 kali
hukuman. Datang terlambat ke kelas 10 menit, terus murid itu kehilangan waktu istirahatnya 10 menit untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi. Nah, berarti bedanya apa Bapak Ibu? Hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman lebih ke lebih menyakiti tanpa ada kesepakatan, muncul sepihak dari guru. Jadi tiba-tiba begini, kamu terlambat push up 15 kali. Nah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita tawarkan terlebih dahulu. Misalnya, kamu ini telah mencoret-coret buku temanmu. Kira-kira apa yang bisa kamu perbuat agar temanmu ini bisa memaafkan kamu? Kita tawarkan terlebih dahulu. Nah, anak itu mau membersihkannya. Berarti ada tingkah laku positif untuk menggantikan tadi kesalahannya Bapak Ibu. Itu bedanya. Bisa dimengerti? Nah, kalau hukuman satu pihak tanpa ada tawaran, kesepakatan, tapi kalau konsekuensi dari kesepakatan. Berarti lebih baik mana Bapak Ibu untuk menciptakan karakter? Konsekuensi. Nah, ini ya, diperjelas lagi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati. Kamu bodoh, merasa sakit, walaupun verbal kata-kata, dileng-leng dalam jangka lama. Aku biar diarani beriki gendeng. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Tetapi kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, anak menghargai disiplin, konsep dirinya juga baik. Nah, dari efek hukuman dan konsekuensi tadi bisa terbentuk identitas gagal dan identitas sukses. Bisa dikatakan identitas gagal karena anak merasa tidak nyaman, bersikap pasif, agresif, meningkat, bisa jukul, terus pokoknya yo bosen, akhirnya malah dablek bolos sisan. Kalau konsekuensi bisa beridentitas, efeknya bisa sukses. Nanti diperdalam lagi pada institusi. Sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Untuk mewujudkan budaya positif, disiplin positif itu harus melalui tahapan-tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketetapan kelas atau keyakinan kelas. Nah, seperti ini tadi penjelasan di depan ini. Keyakinan kelas itu bisa dibentuk dari ketetapan-ketetapan kelas. Misalnya datang tepat waktu. Nah, yang membuat siapa? Semua warga kelas. Dikasih kertas kecil-kecil itu. Coba apa yang harus dipatuhi di kelas ini? Mereka suruh membuat. Lalu mereka sepakat untuk melakukan semua yang dibuat itu. Contohnya datang tepat waktu, berkata jujur. Keyakinan apa bedanya keyakinan sama peraturan Bapak Ibu? Kalau peraturan itu berkaitan dengan kalau tidak menaati berarti dihukum. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau tidak dilakukan, dapat hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, lebih positif. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas. Saling menyayangi antar teman satu kelas, berkata jujur. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan dasar murid kalau di sekolah ya, tapi ini secara umum manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari bertahan
kebebasan, kesenangan, dan kemuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang negatif, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan apa saja Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan itu ya tadi disiplin, jujur. Nah, semua itu merujuk pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? 5 mana? Coba dari sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Itu nilai-nilai kebajikan yang dirujuk dari Merdeka Belajar. Nah, jika murid itu melakukan suatu hal yang bertentangan dengan profil pelajar Pancasila, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini tadi poin-poin kebutuhan dasar manusia. Saya beri contoh satu kasus Bapak Ibu. Misalnya Rina selalu tidak usah yang perkenalan di murid kita saja. Guntur selalu memaksa temannya untuk memberikan jajanannya, makanannya kepada Guntur. Memaksa teman-temannya untuk memberikan kepada Guntur. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang belum tercukupi pada Guntur, Bapak Ibu? Nah, caranya bagaimana untuk menetapkan kebutuhan dasar anak? Kita tanya dulu pada anak, kenapa kamu sering meminta jajanan temanmu? Kalau jawabannya, lah ibuku gak tahu masak, aku nolak kok Bu. Nah, saunya kurang. Berarti kan dia merasa lapar, ya kan? Nah, kalau lapar itu berarti berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Tetapi kalau jawabannya, saya senang diperhatikan teman-teman saya Bu, pas ngeroyok jajanan terus diperhatikan, terus dilaporkan Bapak Ibu guru, berarti si anak itu butuh apa Bapak Ibu? Butuh perhatian, butuh kasih sayang. Tapi kalau responnya anak itu bilang begini, kenapa kamu sering merebut makanan temanmu? Aku ingin menjadi anak hebat, anak yang ditakuti teman-temanku. Berarti anak itu butuh apa? Butuh penguasaan, butuh pengakuan, kekuatan atas dirinya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah, terima kasih. Terus yang selanjutnya adalah kebebasan. Kalau jawabannya Guntur tadi, kenapa kamu minta makanan temanmu? Jawabannya kok begini, aku pengen rasa makanan yang lain kok. Nah, berarti dia pengen bebas, pengen merasakan yang beda dengan makanannya sendiri. Tapi kalau kesenangan, ya saya suka, aku senang jadi caiki, senang minta jajanan ini. Nah, itu berarti kesenangan. Itu yang harus diketahui guru, ternyata sedalam itu Bapak Ibu. Saya juga baru mengetahui. Nah, di sini kita saling sharing. Sudah cukup jelas contoh kasus tadi ya Bapak Ibu. 5 poin kebutuhan dasar manusia. Saya skip ini. Terus kita sebagai guru juga harus mengerti posisi kita Bapak Ibu. Seringkali di kelas kita melakukan suatu tindakan tapi kita tidak tahu efeknya. Nah, kita ketahui posisi kita. Sebagai penghukum tadi sudah cukup jelas ya. Secara verbal, fisik yang menyakiti anak, terus yang membuat orang merasa bersalah, bisa dipaparkan dengan kata-kata yang lebih halus tetapi lebih menyalahkan anak kalau dia seorang pembuat masalahnya. Terus yang ketiga itu seperti teman. Yang keempat itu pemantau, yang kelima, nah ini yang diharapkan seorang guru itu bisa
manager di sini. Saya putarkan videonya ya supaya lebih jelas contoh-contoh posisi kontrol seorang guru. Lima posisi tersebut, mari kita saksikan adegan murid dan guru SMP Kartini buat berikutnya. Satu, posisi penghubung. Kelly, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Kamu ya, terlambat lagi. Maaf, Bu, saya lagi-lagi kamu yang pagi. Saya sekarang apalagi alasan kamu terlambat? Hari-hari terlambat. Maaf, Bu, saya sudah terlalu banyak alasan kamu. Sekarang kamu lari 2 kali apa? Kenapa saya harus balik dulu ke kamu? Kamu dan salah masih ditolak. Sekarang hukuman kamu yang ditambah 5 kali ke 5 kali. Posisi penghubung biasa mengetik, menunjuk, menyindir. Apabila duduk dalam posisi. Selamat pagi, Pak. Dua, posisi membuat rasa bersalah. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Sakira, kamu kenapa terlambat lagi, Pak? Kamu senang ya melihat Bapak susah? Kalau kamu terlambat lagi, nanti Bapak yang jadi kepala sekolah disangkanya Bapak tidak bisa membina kamu. Maaf, Pak. Maaf. Mas bagus Mas Sakira, kamu suka ya kalau Bapak tidak juga kepala sekolah? Terus, Bapak harus apa coba di buku absen kamu? Ini kamu sudah sering loh terlambat. Harus apa coba? Maaf, Pak. Maaf sekali. Ya sudah, jangan kurang lagi ya Pak. Bisa jantungan Bapak kalau dipanggil Bapak kepala sekolah. Karena kamu terus terlambat. Ya sudah, sana cepat. Menganggap dirinya yang bersalah. Tiga, posisi teman. 5. Sudah jam berapa ini? Kamu terlambat lagi ya nak? Saya tak bangun sesat. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya kamu telah paling cepat di sekolah ini? Ya sir, tadi saya memang terlambat bangunnya sir. Walau lari saya cepat, gak akan kejar. Ya sudah sana. Lain kali larinya lebih kencang lagi ya, supaya tidak terlambat lagi. Jadi senang bisa dorong ya, bisa kan? Iyalah sir. Sudah sana. Nilai namun hanya pemantau atau monitor. Kamu tahu peraturan di kelas kita mengenai apa? Kenapa kamu tidak mau tugas? Kamu tahu konsekuensi kamu ketika kamu tidak membuat tugas. Kalau kamu tahu konsekuensinya, hari ini ibu-ibu bisa mengizinkan kamu untuk ulangan, kecuali kamu mengerjakan tugas yang diberikan, lalu tugas tambahan. Setelah itu kamu bisa menghadap ibu dan mengikuti ulangan. Bisa kamu pahami, Edwin?
5. Posisi Yang ini posisi manajer, Bapak. Sergio. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Kamu tahu kan, sekolah masuknya pukul 7. Ini sekarang sudah pukul 7.30. Jadi bagaimana Sergio? Maaf, Bu, saya terlambat. Baiklah. Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mungkin menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Gio meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Gio bersedia memperbaiki masalah keselamatan ini? Iya, Bu, bersedia. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Mungkin saya akan berusaha untuk tidak lupa saya akan saya seperti itu, Bu. Kira-kira kapan kamu akan mulai setel alarm Gio? Setelah pulang sekolah, saya akan langsung melakukannya, Bu. Baik, kalau Gio lupa menyetel alarm di rumah, adakah orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan dia? Ada, Bu, kakak saya, Kak Sinta. Ada lagi selain kakak Sinta? Selain Kak Sinta, ada Pak Bapak saya. Baik, jadi Gio akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak Sinta dan ibunda Gio ya. Baik, Bu. Baik Gio, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Sudah cukup jelas Bapak Ibu contoh-contoh dikontrol. Terima kasih sudah memperhatikan video dari awal sampai akhir. Berarti posisi yang terbaik guru apa nih? Posisi manajer. Nah, dalam melakukan posisi manajer, kita harus mengetahui juga langkah-langkah segitiga restitusi. Manajer ini piye toh? Nah, bisa dilakukan melalui teknik ini, teknik segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada bentuk segitiganya nanti, ada langkah-langkahnya. Nah, yang perlu kita tahu restitusi itu sendiri apa? Siapa yang sudah pernah mendengar kata restitusi? Bapak Ibu? Belum. Nah, di sini kita belajar bersama tentang restitusi. Restitusi itu adalah mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Misalnya, ada murid tadi yang nakal, dia kan otomatis dibenci temannya Bapak Ibu karena salahnya, ya kan? Nah, dengan restitusi ini kita kembalikan kesalahannya dengan memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa kembali pada kelompok asalnya. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan dengan hukuman, tetapi memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Tawaran yang disetujui oleh siswa untuk dilakukan. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bagaimana caranya? Ya, misalnya tadi ada murid yang saling mengejek, saling menfitnah. Kamu mencontek, dituduh temannya begitu. Padahal ya tidak. Nah, terus mereka saling adu mulut. Kemudian kita panggil anak tadi, kita stabilkan identitasnya tadi, kita tanya apa yang terjadi tadi. Nah, anak itu menjawab, tadi saya difitnah Bu, saya marah.
Nah, distabilkan identitasnya gimana? Nah, di sini peran gurunya. Ya, itu manusiawi, kamu marah karena difitnah. Ibu juga begitu, kalau difitnah, ibu juga akan marah. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu. Terus validasi tindakan. Tadi apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu marah? Saya membalasnya, Bu, saya tidak diam saja, Bu, karena saya nggak sabar diejek terus. Nah, itu validasi tindakan. Iya, gurunya bilang ini. Ya, bisa saja kamu melakukan hal yang lebih bodoh lagi, misalnya hal yang lebih parah lagi dari itu. Ternyata kamu mempunyai alasan, kamu hanya melakukan adu mulut saja, tidak sampai kekerasan. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kira-kira yang sudah kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas apa? Misalnya tadi fitnah berarti tidak menghargai orang lain. Kita kembalikan di sini keyakinannya. Kira-kira kita tawarkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi, ya? Apa dengan suatu tawaran lalu anak itu mau untuk melakukannya. Nah, itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi yang dilakukan kita sebagai guru dalam posisi sebagai manajer. Nah, kesimpulannya di sini adalah menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsiknya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif dan karakter positif pada murid yang akhirnya akan tercipta budaya positif. Demikian Bapak Ibu paparan materi tentang budaya positif yang saya dapatkan. Kemudian kita sharing bersama, belajar bersama. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti diseminasi ini sampai selesai. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa? 9. Kenapa baru berangkat, Juna? Main HP. Main HP. Main HP kapan? Pagi hari atau malam hari tadi? Malam hari. Oh, dan nanti istirahat ketemu Bu Guru ya. Ke sana duduk dulu. Nah, dengarkan Bu Guru ya. Tadi kenapa kamu berangkat terlambat? Karena main HP. Main HP-nya kapan? Di malam hari. Malam hari. Kenapa kamu main HP sampai larut malam? Karena pusing, Bu. Pusing kenapa? Pusing gara-gara main dodolan, main bola. Oh, setelah main bola kepusingan terus main HP. Kan sudah pusing masa main HP? Bosen aku. Bosen. Nah, ini kamu tadi berangkat jam 9 pagi loh ke sekolah. Itu terlalu siang ya. Maaf ya, Bu. Iya. Di sini Bu Guru nggak akan menyalahkan kamu, tapi Bu Guru ingin kamu itu tahu dan kita mencari penyelesaian bersama untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Nah, Ibu bisa lihat tadi kamu seperti anak yang lagi males, seperti tidak mandi. Kamu juga tidak mandi. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang kita sepakati dahulu. Masih ingat enggak? Masih. Apa keyakinan kelas kita? Makanya kudune Pakai bahasa Indonesia. harus berangkat tepat waktu, Bu. Ya, tentang kedisiplinan, tentang tepat waktu dalam masuk kelas. Masuk kelas harus jam 7 pagi sudah ada di dalam kelas. Kita juga harus melaksanakan apel pagi di lapangan. Nah, apakah kamu sanggup untuk melaksanakan keyakinan kelas kita yang tentang disiplin tepat waktu itu? Sanggup, Bu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Maaf, Bu. Minta maaf pada siapa? Ibu.
Bu Guru. Terus kamu mau melakukan apa? Minta maaf. Setelah minta maaf, Gerakan tepat waktu lagi Bu, tidak akan diulangi lagi. oh ya, kamu janji ya? Janji Bu, Yakin? yakin. Nah, mulai hari ini tidurnya diatur, jangan terlalu larut main HP ya. Oke Bu. Semoga kamu menjadi anak yang disiplin ke depannya. Amin.